Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Kiwari Farm. Pagi ini kita sedang berada di kebun ya, kebun produksi kita. Nah, kita akhir-akhir ini dilema ya kawan-kawan semua. Jadi kita sedang fokus membuahkan dan tiba-tiba kita dapat orderan yang sangat banyak ya. Jumlahnya luar biasa. Ada 3 lokasi yang meminta bibit ke Kiwari Farm. Kurang lebih totalnya sekitar 7.500 sampai 8.000 batang ya. Itu tantangan buat kami. Mudah-mudahan bisa kita penuhi semuanya ya kawan-kawan. Nah, saya menjelaskan sedikit tentang antusiasme atau kepandaian orang ya, kepandaian petani kita nih. Jadi petani kita sudah paham, sudah ngeh dan sudah mengerti bahwa ada peluang besar di depan mata ya. Nah, bisa saya bocorkan ya, sudah 3 kali dari Segari sudah ke sini ya. Segari itu kan e-commerce, perusahaan sayur dan buah yang notabene online shop di Jakarta ya. Sudah 3 kali mendatangi kebun dan berani dengan harga di atas rata-rata untuk buah dari Kiwari Farm teman-teman. Nah, selain dari itu juga ada dari Pruy, banyaklah market-market yang sudah datang ke Kiwari Farm untuk mengambil buah naga golden di Kiwari Farm. Tentunya kita tidak mengiyahkan dan tidak menolak ya, karena kita sedang mencoba untuk serius membuahkan ya. Tapi itu tadi, di perjalanan kita juga dihadapkan dengan sebuah peluang ya. Kita akan membuka mitra dengan salah satu pekebun di Jawa Tengah ya. Kita akan membuat kebun di sana kurang lebih 1 hektar lebih sedikit ya. Nah, kita akan mulai bulan depan proyeknya. Nah, jadi nanti pohon-pohon ini kemungkinan akan dipotong ya. Sebetulnya kita sebelum itu ada juga permintaan dari Pandeglang ya, kurang lebih sekitar 2.000 batang, tapi sampai sekarang masih belum sih karena kemarin bosnya sedang sakit. Nah, kembali lagi ke mindset ya, ke mindset petani. Nah, di Vietnam dan Thailand itu buah naga golden ini sudah berkembang kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, artinya pastikan otomatis luasan kebun sangatlah luas ya, karena kan sudah 8 tahun berjalan. Tetapi salah satu buah naga yang harganya relatif stabil di pasar Thailand dan Vietnam. Vietnam itu kan negara yang tidak begitu besar ya. Dan mereka untuk buah naga sementara ini masih fokus untuk pemenuhan dalam negeri ya. Karena kan banyak upacara-upacara adat selain untuk konsumsi. Nah, mereka sudah berjalan 8 tahun. Tapi harga buahnya di sana terus-terusan stabil, buah naga golden ini ya. Nah, tempo hari di Vietnam buah naga golden ini buah naga merah hampir tidak laku dan tidak bisa ekspor ya untuk buah naga merahnya. Tetapi buah naga goldennya saat itu dihargai sangat tinggi di Vietnam. Dan yang kedua keistimewaan buah naga golden itu terletak pada budidaya ya. Kemarin saya sudah melihat di kanal YouTube-nya Mas Halim ya, yang Mari Bersyukur, bahwa di Mas Halim Brix-nya sampai 18 lebih ya. Nah, artinya itu ada kemajuan ya. Bahwa memang sekali lagi saya percaya bahwa Israel membuat produk pertanian itu tidak sembarangan. Mereka melalui penelitian yang cukup panjang. Nah, setelah diteliti panjang, uji lokasi segala macam dan kelayakan ya untuk disebarkan. Tapi banyak petani kita yang pesimis. Dan sekali lagi nih ada rahasia dari kami ya, karena sampai
beberapa tahun ke depan ini akan menjadi buah yang terus-terusan eksklusif ya. Nah, tentunya petani lebih paham. Terus yaitu sekarang petani sudah mulai ngeh dan sudah mulai paham bahwa mereka ketimbang menanam buah naga merah memang berat di awal ya. Untuk mengadakan bibit memang sangat berat. Anggaplah kita masih jual partai di atas 4.000 bibit itu sekitar 40.000 per batang. Artinya petani harus menyiapkan sekitar 1 hektar itu untuk sekitar 150 juta untuk bibit tahap awal. Itu untuk buah naga ya. Jadi beda dengan bertani yang lain. Kalau buah naga itu dia lebih dominan di awal, di push ya. Nah, jadi untuk mengadakan bibit segala macam. Kalau tiang sih nggak terlalu besar sih biayanya, tapi untuk bibit, kenapa sih bibit kita masih mahal? Yaitu salah satunya untuk membuat buah naga ini selalu eksklusif ya. Kalau kita murahkan bibit ini, bukan saya memonopoli bibit ataupun ingin menguasai bibit ya, tapi ini adalah kunci supaya buah naga ini buah naga golden ini tidak biar gitu kayak buah naga merah. Memang pada suatu saat nanti perkembangannya akan cepat sekali ya. Tapi kita tahu 5 tahun ke sini sepertinya buah naga ini terus-terusan eksklusif. Nah, sekarang yang masih mengisi pasar Jakarta itu masih buah Vietnam ya kawan-kawan semua. Dan kawan-kawan di daerah kalau hanya menanam 1-2 sih menurut saya lama sekali. Coba teman-teman kreatif, terutama yang berada di Pulau Jawa nih ya, Jawa, Sumatera masih oke lah karena aksesnya dekat ya. Nah, kalau ada lahan yang luas silahkan teman-teman tanam ya, karena ini adalah peluang. Nah, sekali lagi saya sudah dapat 3 buyer bibit, salah satunya di Karo, di Pandeglang dan di Rembang. Itu mereka akan mengebunkan secara serius. Nah, pilot project saya di Pandeglang adalah kurang lebih sekitar 500 tiang ya. Nah, setelah 500 tiang itu goal, kemungkinan kita akan buka sekitar 25 hektar ya kawan-kawan. Nah, jadi buat teman-teman semua yang sekarang masih ragu untuk menanam golden ini, coba pikir ulang. Karena golden ini ada kesempatan emas. Ini tidak akan terulang di beberapa tahun ke depan. Karena makin sana makin sedikit peluang ya, karena teman-teman yang lain sudah menanam. Sekarang di Banyuwangi sudah mulai banyak yang menanam. Dan ini hanya bocoran aja. Harga per hari ini di Banyuwangi itu buahnya sekitar 70 sampai 80 ribu rupiah ya kawan-kawan. Itu di Banyuwangi ya, belum lagi di Jakarta. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Karena buahnya enak gitu. Buah naga golden ini memang enak rasanya. Walaupun memang karakternya seperti itu ya, di kulitnya itu ada sedikit masam, tapi memang karakternya seperti itu, bikin ketagihan gitu. Karena rasanya manis, selain manis itu ada rasa asamnya. Asamnya sedikit ketika panennya tepat. Apalagi sampai kayak kemarin Mas Halim Brixnya 18 lebih, itu gila sekali manisnya ya kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan yang masih belajar, sering-seringlah nonton video kami bagaimana sih cara memaniskan buah, cara panen yang tepat, waktu yang tepat, bagaimana membuahkan buah naga golden ini, bagaimana menjaga bunga seperti itu kawan-kawan. Jadi saya harap kawan-kawan tidak menjudge bahwa sulit sekali menanam buah naga golden ini. Tidak kawan-kawan. Jadi pasti ada peluang, pasti ada tantangan seperti itu tentunya. Jadi ketika ada peluang besar, tantangan pasti sangat besar. Jika teman-teman tidak berani mengambil resiko besar, ya tidak akan berhasil seperti itu. Dan sekali lagi ya, ini tidak patut ditiru. Ini kurang lebih jaraknya sekitar 2,5 meter, terlalu rapat ya, harusnya 3 meter. Karena pertama lahan kita sedikit di sini, kedua dulu kita tidak pernah berpikiran untuk membuahkan di sini ya. Kita berpikiran membuahkan di kebun satu lagi ya. Nah, tapi bisnis itu kan fleksibel ya, kita ngikutin zaman. Ketika ada permintaan buah ya kita buahkan, ketika permintaan batang ya kita kasih batang. Jadi saat ini kita double ya, harus diambil semuanya karena biar tidak jadi omong belaka gitu. Jadi istilahnya, wah
Kiwari Farm gitu hanya bisa untuk membuat bibit aja, tapi tidak bisa membuahkan. Kita sudah buktikan kawan-kawan, di beberapa video ke belakang kita membuahkan juga. Itu kebun kami di kantor ya, banyak sekali buahnya seperti itu. Dan itu bukan hasil rekayasa, itu hasil pengalaman kita di lapangan. Nah seperti itu. Oke ya kawan-kawan, itu salah satu peluang teman-teman jika mau beralih dari menanam buah naga merah. Dan sekarang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Banyuwangi. Kawan-kawan di Banyuwangi sekarang sudah mulai memotong dari atas buah naga merahnya ya. Jadi buah naga merah dipotong dari atas, beli bibit di Kiwari Farm, langsung disambung seperti itu. Nah kalau teman-teman agresif seperti itu ya silakan, tapi kalau mau yang slow juga silakan. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan kawan-kawan melek, kawan-kawan bisa melihat peluang ini tidak lama ya, tidak sampai 10 tahun ke depan, mudah-mudahan sampai 10 tahun ya. Tapi Vietnam dan Thailand masih bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan Indonesia juga bertahan di angka 5 sampai 10 tahun ke depan dengan harga yang stabil. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.